Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang algoritma DFS atau algoritma depth first search untuk membuat topological ordering dari sebuah DAG. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Dani Triadi. Yang kedua ada Alia Khandriani. Yang ketiga ada Dea Febi Sulistiani. Yang keempat ada Febri Putra Pratama. Yang kelima ada Sandy Febriana Syaputra. Baik, untuk materi yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian, yang kedua ada langkah kerja DFS, yang ketiga ada contoh graf, yang keempat ada kode program, dan yang kelima ada kesimpulan. Baik, masuk ke materi pertama yakni pengertian. Algoritma depth first search adalah sebuah algoritma traversal graf yang mengunjungi simpul-simpul pada graf secara mendalam. Algoritma ini merupakan algoritma traversal graf dengan jenis uniform search. Cara kerja DFS adalah menjelajahi atau mencari node dalam graf atau pohon secara mendalam sebelum beralih ke node tetangga. Algoritma ini menggunakan tumpukan atau stack, baik secara eksplisit dengan struktur data stack atau secara implisit melalui rekursi. DFS memulai dari node awal, mengunjungi node yang belum dikunjungi, dan terus mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum kembali. Lalu jika menemui jalan buntu, DFS akan kembali atau backtrack ke node sebelumnya dan melanjutkan eksplorasi ke node tetangga lainnya yang belum dikunjungi. Algoritma ini merupakan jenis uniform search yang tidak menggunakan informasi tambahan tentang lokasi target. Kemudian materi selanjutnya adalah langkah-langkah algoritma depth first search secara umum akan dibawakan oleh Dea. Berikut adalah langkah-langkah algoritma depth first search secara umum. Yang pertama, kunjungi simpul awal, misalkan P. Yang kedua, kunjungi simpul W yang bertetanggaan dengan simpul P. Yang ketiga, ulangi depth first search mulai dari simpul W. Yang keempat, ketika mencari simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang bertetanggaan dengannya telah dikunjungi, pencarian dirut balik ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Yang kelima, pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandy. Jadi di sini ada sebuah contoh grafnya. Jadi jika diberikan sebuah graf pada digambar di atas, misal simpul awal adalah simpul 3, maka dengan penelusuran secara DFS, urutan simpul-simpul yang akan dikunjungi adalah, jadi dimulaikan dari 3 tuh. Dari 3 akan ke 1, dari 1 ke 0, dari 0 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6, lalu dari ke 6 ke 2. Jadi 2 itu simpul terakhir yang dikunjungi. Selanjutnya itu topologi sort. Jadi penjelasan pertama itu ada DAG dulu. Directed Acyclic Graph adalah sebuah graf berarah yang tidak mengandung siklus dalamnya. Topologi sort dari suatu DAG adalah suatu larik yang setiap elemennya merupakan simpul pada DAG, dan untuk setiap simpul P muncul pada larik sebelum setiap simpul lain yang dapat dicapai dari simpul V. Jika diberikan sebuah DAG seperti gambar di atas, maka satu topological sort dari DAG tersebut adalah 0 ke 2, lalu ke 6, setelah ke 6 ke 1, 1 ke 4, dari 4 ke 5, dan terakhir ke 3. Disebut sebagai salah satu di sini karena sebuah DAG dapat memiliki lebih dari satu topologi sort. Materi selanjutnya yaitu jadi contoh kode program untuk sebuah DAG graph yang akan dijelaskan oleh Febri Putra. Selanjutnya di sini saya akan membawakan contoh dari kode pemrograman dari implementasi topological sorting menggunakan algoritma DFS. Masuk ke pembahasan pertama, di sini bisa dilihat ada bagian header file. Header file ini digunakan untuk memasukkan pustaka-pustaka yang diperlukan seperti input, output stream, vektor, dan stack. Selanjutnya yaitu deklarasi kelas graph.
yang berfungsi untuk membuat kelas graph yang memiliki atribut v atau jumlah simpul dan agency list. Setelah itu ada 3 fungsi anggota utama, yang pertama graph, yang kedua add edge, dan yang terakhir topological sort. Selanjutnya pada bagian ini ada konstruktor graph. Konstruktor graph menginisialisasi jumlah simpul dan mengubah ukuran list agency sesuai dengan jumlah simpul. Selanjutnya ada bagian pushback, atau di sini tuh pushback berfungsi untuk menambahkan edge dari simpul V ke simpul W ke dalam list agency. Selanjutnya ada topological sort util, termasuk dari fungsi rekursif yang digunakan untuk DFS. Fungsinya memperbarui status kunjungan simpul, mengunjungi semua simpul tetangga yang belum dikunjungi, dan menumpuk simpul yang sudah selesai dikunjungi. Di sini ada topological sort. Fungsi dari topological sort ini menginisialisasi stack dan vektor atau visit. Setelah itu memanggil fungsi topological sort util untuk setiap simpul yang belum dikunjungi, dan kemudian mencetak urutan topologis dari graf. Nah, selanjutnya bisa dilihat di bagian ini berfungsi untuk membuat objek graf G dengan 7 simpul, menambahkan beberapa edge, dan memanggil fungsi topological sort untuk mencetak urutan topologis dari graf yang diberikan. Dan seperti inilah tampilan outputnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Algoritma topological sort dan depth first search memiliki banyak penerapan di berbagai bidang, baik pada bidang ilmu komputer, pada persoalan matematis, maupun pada problematika kehidupan sehari-hari. Algoritma DFS untuk topological sorting di DAG memastikan bahwa setiap node dimasukkan ke dalam urutan setelah semua node yang mengarah kepadanya telah dimasukkan, menghasilkan urutan yang valid yang menghormati semua arah dalam graf. Ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti penjadwalan tugas, kompilasi kode, dan pemrosesan aliran data. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.